Gue mau lo jujur sama diri lo sendiri. Pernah gak lo ngaca dan mikir, gue ini biasa aja. Gak ada yang spesial. Lo lihat temen lo yang lain gampang dapet cewek, sementara lo harus berjuang setengah mati. Lo mulai percaya kalau lo itu gak menarik. Gimana kalau gue bilang, lo salah besar? Gimana kalau gue bilang, lo sebenarnya punya daya tarik yang kuat, tapi lo terlalu sibuk insecure sampai gak bisa lihat sinyalnya? Daya tarik sejati itu seringkali gak berisik. Bro, dia halus. Dia ada di hal-hal kecil yang lo lakuin tanpa sadar. Hari ini, gue bakal jadi cermin buat lo. Gue bakal tunjukin 6 tanda kalau lo sebenarnya adalah pria yang sangat menarik di mata orang lain, terutama wanita. Dan dengerin gue, tanda ke-6 adalah yang paling penting. Kalau lo punya tanda ini, selamat, lo udah ada di level pria 1% yang paling dicari. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe. Gabung bareng gue di sini, tempat pria belajar mengenali kekuatannya sendiri. Siap? Mari kita lihat siapa diri lo yang sebenarnya. Ini mungkin kedengeran aneh, tapi ini adalah tes aura paling jujur yang pernah ada. Anak kecil dan hewan, terutama anjing dan kucing, itu gak peduli lo kaya, ganteng, atau jabatannya apa. Mereka beroperasi pakai insting murni. Mereka bisa ngerasain energi seseorang. Kalau lo dateng ke rumah temen, terus anjingnya yang biasanya galak sama orang asing malah datengin lo sambil goyang-goyangin ekor, itu pertanda. Kalau ponakan lo yang masih balita dan pemalu tiba-tiba mau digendong atau diajak main sama lo, itu pertanda. Anak kecil dan hewan peliharaan secara alami tertarik sama orang yang memancarkan energi tenang, aman, dan tulus. Mereka gak suka sama orang yang tegang, cemas, atau punya niat buruk. Aura lo yang tenang bikin mereka ngerasa aman di dekat lo. Dan tebak apa? Wanita juga punya radar ke-6 buat ngerasain energi yang sama. Walaupun otak logisnya mikirin hal lain, otak primitifnya selalu nyari pria yang bisa ngasih rasa aman. Kalau bahkan anak kecil dan anjing bisa ngerasa nyaman di dekat lo, kemungkinan besar wanita juga ngerasain hal yang sama, walaupun dia gak nunjukin secara langsung. Jadi, perhatiin interaksi lo sama makhluk-makhluk polos ini. Kalau mereka gampang deket sama lo, itu bukan kebetulan. Itu adalah validasi pertama bahwa lo punya aura positif yang menarik secara universal. Lo adalah pohon rindang yang bikin orang pengen berteduh di bawahnya. Pernah gak temen lo, baik cowok maupun cewek, tiba-tiba ngechat atau nelpon lo cuma buat nanya, "Bro, menurut lo gue harus gimana ya?" Atau "Gue lagi bingung nih, minta pendapat lo dong." Kalau iya, itu tanda kedua bahwa lo sangat menarik. Bukan menarik secara fisik, tapi menarik secara intelektual dan emosional. Saat orang minta nasihat, itu artinya mereka respek sama cara pikir lo. Mereka ngeliat lo sebagai orang yang bijaksana, logis, dan punya perspektif yang berharga. Mereka percaya sama penilaian lo. Dan di dunia yang penuh kebisingan ini, pria yang pendapatnya dicari itu langka. Khususnya kalau yang minta nasihat itu cewek. Kalau dia curhat ke lo soal masalah hidupnya, bukan soal cowok lainnya, itu beda cerita. Itu artinya dia ngerasa lo adalah pendengar yang baik dan pemberi solusi yang bisa diandalkan. Dia ngerasa aman buat nunjukin sisi rentannya di depan lo. Cowok yang cuma modal tampang atau harta mungkin bisa bikin cewek kagum, tapi mereka jarang jadi tempat curhat. Kenapa? Karena mereka seringkali egois dan gak punya empati. Jadi, kalau lo sering jadi konsultan dadakan buat teman-teman lo, jangan anggap itu beban. Anggap itu sebagai pujian tertinggi. Itu bukti kalau lo punya harisma kebijaksanaan. Lo punya aura pemimpin suku yang tenang dan bisa diandalkan saat ada masalah. Dan itu, bro, adalah daya tarik yang sangat dewasa dan kuat. Di dunia yang gila validasi ini, di mana semua orang takut sendirian dan FOMO, fear of missing out, cowok yang bisa menikmati waktunya sendirian itu kayak oase di tengah gurun. Ini adalah tanda ketiga bahwa lo punya daya tarik yang luar biasa. Lo gak butuh orang lain buat ngerasa utuh. Lo bisa pergi nonton ke bioskop sendirian. Lo bisa makan di restoran sendirian. Lo bisa ngopi di kafe sambil baca buku sendirian. Dan lo bener-bener nikmatin itu, bukan karena terpaksa. Lo gak ngerasa kesepian. Lo cuma lagi menikmati me time.
Sikap ini memancarkan aura kemandirian emosional yang sangat kuat. Ini ngasih sinyal ke dunia. Kebahagiaan gue datang dari dalam diri gue sendiri, bukan dari validasi orang lain. Wanita bisa ngerasain ini. Saat dia lihat cowok yang nyaman dengan kesendiriannya, dia tahu cowok ini gak needy. Dia tahu cowok ini gak bakal jadi parasit emosional yang nempel terus. Sebaliknya, dia ngeliat lo sebagai pria yang punya dunia sendiri yang kaya dan menarik. Dan dia jadi penasaran, dunia kaya apa sih yang ada di dalam kepalanya sampai dia bisa sebahagia itu sendirian. Cowok yang takut sendirian biasanya jadi posesif dan clingy saat punya pacar. Dia butuh ceweknya buat ngisi kekosongan di dalam dirinya. Tapi lo beda. Lo gak butuh dia, tapi lo menginginkan dia. Dan diinginkan itu rasanya jauh lebih spesial daripada dibutuhkan. Jadi, kalau lo adalah tipe orang yang bisa happy dengan diri lo sendiri, banggalah. Lo punya salah satu kualitas paling langka dan paling menarik di mata wanita dewasa. Lo bukan lagi pengemis cinta, lo adalah raja di kerajaan lo sendiri. Ini tanda yang sangat halus tapi dampaknya luar biasa. Perhatiin deh, kebanyakan orang suka banget ngomongin kejelekan orang lain. Itu cara mereka ngerasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Mereka ngejatuhin orang lain biar mereka kelihatan lebih tinggi. Tapi lo beda. Saat teman-teman lo mulai ngegosip, lo lebih milih diam atau ngalihin pembicaraan. Lo gak tertarik ikut-ikutan ngejudge atau ngehina orang yang gak ada di situ. Bukan karena lo sok suci, tapi karena lo ngerasa itu buang-buang waktu dan energi. Sikap ini nunjukin dua hal yang sangat menarik. Pertama, lo punya kepercayaan diri yang tinggi. Lo gak butuh ngejatuhin orang lain buat ngerasa hebat. Lo udah nyaman dengan siapa diri lo. Kedua, lo punya integritas. Lo adalah orang yang bisa dipercaya. Kalau lo gak ngomongin orang lain di belakang mereka, berarti lo juga gak akan ngomongin dia di belakangnya nanti. Wanita, terutama yang dewasa, sangat peka sama hal ini. Dia udah sering ketemu cowok yang di depan manis, tapi di belakang suka ngomongin mantannya atau bahkan temennya sendiri. Cowok kayak gitu gak bisa dipercaya. Tapi saat dia ketemu sama lo, pria yang lebih suka ngomongin ide, mimpi, atau hal-hal positif daripada ngomongin orang, dia bakal ngerasa aman. Dia tahu rahasianya bakal aman sama lo. Dia tahu lo bukan tipe cowok mulut lemes. Jadi, kalau lo bukan tipe yang suka ngegosip, itu bukan berarti lo gak asik atau kuper. Justru sebaliknya. Itu adalah tanda kedewasaan dan kekuatan karakter. Lo memancarkan aura pria berkelas yang fokusnya ke atas, membangun, bukan ke bawah, menghancurkan. Ada beda tipis antara jadi tukang sampah emosional dengan jadi tempat curhat terselubung. Tukang sampah emosional itu tempat dia ngeluh soal cowok lain. Tapi kalau dia curhat ke lo soal dirinya sendiri, soal ketakutannya, soal mimpinya, soal kerentanannya, itu beda cerita. Dia mungkin bakal bilang, gue kadang ngerasa gak pede deh sama kerjaan gue. Atau gue takut deh ntar kalau udah tua sendirian. Saat seorang wanita membuka sisi rapuhnya ke seorang pria, itu adalah tanda kepercayaan tingkat tertinggi. Dia gak akan ngelakuin ini ke sembarang cowok. Dia cuma akan ngelakuin ini ke pria yang dia anggap aman, tidak menghakimi, dan bijaksana. Dia ngeliat lo bukan cuma sebagai objek ketertarikan fisik, tapi sebagai partner potensial yang bisa diajak berbagi beban hidup. Dia ngetes lo. Gimana reaksi dia kalau gue tunjukin sisi gue yang gak sempurna? Apa dia bakal kabur? Atau dia bakal tetap di sini? Kalau lo bisa nanggepin curhatannya dengan empati dan pemahaman, bukan langsung ngasih solusi atau ngejudge, lo baru aja ngunci hatinya. Lo nunjukin kalau lo bisa menerima dia seutuhnya, bukan cuma saat dia lagi cantik dan bahagia, tapi juga saat dia lagi rapuh dan insecure. Ini adalah daya tarik yang sangat dalam dan spiritual. Cowok yang bisa bikin wanita ngerasa aman untuk jadi dirinya sendiri yang paling rentan, adalah cowok yang gak akan pernah bisa digantikan. Lo jadi rumah buat jiwanya. Jadi, kalau cewek sering curhat personal ke lo, jangan anggap lo di friendzone. Bisa jadi, lo justru lagi ada di jalur VIP menuju hatinya yang paling dalam. Ini dia. Tanda paling jelas bahwa lo adalah pria berkualitas tinggi, pria 1% yang paling dicari. Lo punya batasan,
dan lo gak takut buat bilang tidak. 99% nice guy di luar sana adalah yes man. Mereka selalu bilang iya buat semua permintaan cewek, karena mereka takut ditolak atau ditinggal. Bisa jemput aku jam 12 malam? Iya, bisa. Bisa bantuin aku ngerjain tugas? Iya, bisa. Bisa temenin aku belanja seharian? Iya, bisa. Mereka jadi keset yang siap diinjek-injek demi dapat validasi. Tapi lo beda. Lo menghargai waktu dan energi lo. Kalau lo emang gak bisa atau gak mau, lo berani bilang tidak dengan sopan tapi tegas. Sorry, jam 12 malam gue udah istirahat. Mungkin bisa pesen taksi online? Gue pengen bantu, tapi deadline gue lagi numpuk. Mungkin lo bisa coba tanya temen lain? Saat lo bilang tidak, apa yang terjadi? Pertama, lo nunjukin kalau lo punya kehidupan sendiri, punya prioritas sendiri. Lo bukan pengangguran yang nungguin perintah dari dia. Kedua, lo nunjukin kalau lo menghargai diri lo sendiri. Kalau lo aja gak ngehargain waktu lo, gimana orang lain mau ngehargain? Ketiga, kata iya dari lo jadi lebih berharga. Karena dia tahu, saat lo bilang iya, itu beneran tulus, bukan karena terpaksa. Cowok yang berani bilang tidak itu memancarkan aura dominan yang sehat. Dia adalah pemimpin, bukan pengikut. Dia punya prinsip dan tulang punggung. Dan wanita dewasa sangat tertarik sama pria yang punya tulang punggung. Jadi, jangan takut buat nolak. Menjadi pria yang baik bukan berarti jadi pria yang gak punya batasan. Justru dengan punya batasan, lo jadi pria yang lebih dihormati, lebih disegani, dan pada akhirnya lebih menarik. Jadi, setelah dengerin 6 tanda tadi, gimana perasaan lo? Apa lo nemuin diri lo di salah satu, atau bahkan semua, tanda itu? Kalau iya, selamat. Lo sebenarnya adalah permata yang belum terasah. Lo punya semua bahan baku buat jadi pria berharisma yang luar biasa. Masalah lo selama ini cuma satu. Lo gak sadar sama kekuatan lo sendiri. Lo terlalu fokus sama apa yang lo kurang. Kurang ganteng, kurang kaya, kurang gaul. Sampai lo lupa sama apa yang lo punya. Ketenangan, kebijaksanaan, kemandirian, integritas, empati, dan ketegasan. Daya tarik sejati itu bukan soal nambahin sesuatu yang lo gak punya. Tapi soal menyadari dan memancarkan sesuatu yang udah ada di dalam diri lo. Mulai sekarang, setiap kali lo ngerasa insecure, ingat lagi 6 tanda ini. Ingat kalau anak kecil suka sama lo. Ingat kalau temen lo percaya sama nasihat lo. Ingat kalau lo bisa bahagia sendirian. Ingat kalau lo gak suka ngegosip. Ingat kalau dia nyaman curhat sama lo. Dan ingat kalau lo berani bilang tidak. Itulah lo. Pria yang sangat menarik. Lo cuma perlu percaya itu. Dan saat lo percaya, dunia pun akan ikut percaya. Harisma itu bukan topeng yang lo pakai. Harisma itu adalah cahaya dari dalam diri lo yang akhirnya lo izinkan buat bersinar. Berhentilah membandingkan diri lo sama orang lain. Mulai hargai keunikan dan kekuatan yang udah lo miliki. Kalau video ini bikin lo ngerasa lebih baik tentang diri lo, tulis di kolom komentar. Gue menarik apa adanya. Sebagai pengingat buat diri lo sendiri. Jangan lupa like sebagai tanda lo menghargai diri lo. Share ke temen lo yang sering minderan biar dia ikut sadar. Dan subscribe buat ngebongkar lebih banyak lagi kekuatan tersembunyi di dalam diri kita. Lo itu cukup. Bahkan lebih dari cukup. Sampai jumpa.